Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana Sernisa dengan NIM 09031281823051 dari Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cost benefit analisis pada judul referensi skripsi Rancangan Sistem Informasi Jasa Laundry berbasis web di Multimedia Plus. Pertama, ada rincian biaya dan manfaat. Rincian biaya pengembang hardware pada tahun ke-0 sebesar 12 juta, software pada tahun ke-0 6.500.000, kemudian ada brandware pada tahun ke-0 10.500.000. Kemudian ada biaya operasional atau penggaraan yang 0. Jadi total biaya pada tahun ke-0 sebesar 29 juta. Kemudian pada tahun pertama terdapat biaya operasi atau pemeliharaan sebesar 1 juta rupiah. Jadi total biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada tahun kedua terdapat biaya operasi atau pemeliharaan sebesar 1.200.000 dengan total biaya yang dikeluarkan pada tahun kedua sebesar 1.200.000. Kemudian pada tahun ketiga biaya operasi atau pemeliharaan sebesar 1.500.000 dengan total biaya pada tahun ketiga sebesar 1.500.000. Kemudian yang kedua ada rincian manfaat. Yang pertama ada manfaat wujud. Pada tahun ke-0 terdapat pengurangan biaya operasional sebesar 500.000, kemudian peningkatan penjualan pada tahun pertama sebesar 550.000, kemudian peningkatan efisiensi pada tahun pertama sebesar 400.000, dan pengurangan biaya persediaan pada tahun pertama sebesar 100.000. Jadi total wujud pada tahun pertama sebesar 1.550.000. Pada tahun kedua, pengurangan biaya operasional sebesar 700.000, peningkatan penjualan pada tahun kedua sebesar 1 juta, peningkatan efisiensi pada tahun kedua sebesar 600.000, pengurangan biaya persediaan pada tahun kedua sebesar 400.000. Jadi total wujud pada tahun kedua sebesar 2.700.000. Kemudian pada tahun ketiga, pengurangan biaya operasional sebesar 1 juta, kemudian peningkatan penjualan pada tahun ketiga 1.500.000, peningkatan efisiensi pada tahun ketiga 900, dan pengurangan biaya persediaan pada tahun ketiga sebesar 600.000. Jadi total wujud pada tahun ketiga sebesar 4 juta. Kemudian ada manfaat wujud. Pada tahun pertama, peningkatan nama baik kepada pelanggan sebesar 1 juta, peningkatan moral karyawan pada tahun pertama sebesar 1.200.000, peningkatan kepuasan kerja karyawan sebanyak 500.000, peningkatan pelayanan pada pelanggan 2.500.000, dan peningkatan pengambilan keputusan sebesar 1 juta. Jadi total tak wujud pada tahun pertama sebesar 6.200.000. Kemudian pada tahun kedua, peningkatan nama baik kepada pelanggan sebesar 1.500.000, peningkatan moral karyawan pada tahun kedua sebesar 1.800.000, peningkatan kepuasan kerja karyawan pada tahun kedua 1.500.000, peningkatan pelayanan pada pelanggan sebesar 2.500.000, dan peningkatan pengambilan keputusan pada tahun kedua sebesar 2 juta rupiah. Jadi total tak wujud pada tahun kedua sebesar 9.300.000. Kemudian pada tahun ketiga, peningkatan nama baik kepada pelanggan sebesar 3.500.000, peningkatan moral karyawan pada tahun ketiga sebesar 2.500.000, peningkatan kepuasan kerja karyawan sebesar 2.500.000, peningkatan pelayanan pada pelanggan sebesar 3.500.000, dan peningkatan pengambilan keputusan pada tahun ketiga sebesar 3 juta. Jadi total tak wujud pada tahun ketiga sebesar 15 juta. Jadi total manfaat pada tahun pertama sebesar 7.750.000 yang didapat dari penambahan total tak wujud ditambah total wujud. Kemudian total manfaat pada tahun kedua berjumlah 12 juta yang didapat dari penambahan total tak wujud pada tahun kedua ditambah total wujud tahun kedua. Kemudian total manfaat pada tahun ketiga 19 juta yang didapat dari total tak wujud tahun ketiga ditambah total wujud tahun ketiga. Jadi proses selisih tahun pertama sebesar 6.750.000, profit pada tahun kedua 10.800.000, dan profit pada tahun ketiga 17.500.000. Kemudian selanjutnya ada analisis payback period.
dengan cara perhitungannya. Pertama, total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 29 juta, profit pada tahun pertama 6.750.000, kemudian dikurang akan menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun pertama yang berjumlah 22.250.000. Kemudian profit pada tahun kedua sebesar 10.800.000 rupiah. Hasil pengurangan tersebut akan menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar 11.450.000. Dengan sisa 11.450.000 dibagi 17.500.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,65 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,65 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impasse break-even point pada 2,65 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian ada analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sebesar 29 juta ditambah biaya perawatan sistem tahun pertama 1 juta, biaya perawatan sistem tahun kedua 1.200.000 dan biaya perawatan sistem tahun ketiga 1.500.000. Hasil penambahan itu dengan total biaya 32.700.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama 7.750.000 ditambah total manfaat pada tahun kedua 12 juta ditambah total manfaat pada tahun ketiga 19 juta dengan total manfaat 38.750.000. Adapun rumus ROI yaitu total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Jadi 38.750.000 dikurang 32.700.000 dibagi 32.700.000 dikali 100% menghasilkan 18,5%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 18,5% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Kemudian yang ketiga ada analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah profit 1 per 1 ditambah I% ditambah profit 2 per I ditambah I% kuadrat ditambah profit N per 1 ditambah I% N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 5% per tahun, maka NPV sama dengan minus 29 juta ditambah 6.750.000 dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 1 ditambah 10.800.000 per 1 ditambah 0,05 kuadrat ditambah 17.500 per 1 ditambah 0,05 pangkat 3. NPV sama dengan minus 29 juta ditambah 6.428.571,43 ditambah 9.795.918,37 ditambah 15.117.158. Jadi NPV-nya 2.341.647,8. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 2.341.647,8 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kemudian yang keempat ada metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap profit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang. Dari nilai proyek misalnya I1 sama dengan 5%, maka NPV 1 sama dengan 2.341.647,8. Nilai NPV positif. Kemudian I2 sama dengan 10%, maka NPV 2 sama dengan min 29 juta ditambah 6.670.000 per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah 10.800.000
per 1 ditambah 0,1 kuadrat ditambah 17.500.000 per 1 ditambah 0,1 pangkat 3. Jadi NPV 2-nya minus 790.007,5. Kemudian mencari IRR sama dengan 5% ditambah 10% dikurang 5% dikali 2.341.647,8 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. IRR sama dengan 5% ditambah 5% dikali 2.341.647,8 dibagi 2.341.647,8 dikurang minus 790.007,5. Jadi IRR-nya sama dengan 5% ditambah 3,74%. Jadi hasil akhirnya IRR 8,74%. IRR 8,74% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 8,74% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 5% per tahun, maka IRR lebih besar 5%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.